Setelah sekolah di perguruan tinggi, kemudian anak akan mencari pekerjaan. Nah, itu akan hidup di masyarakat dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam karakter manusia. Ya. Jadi kesiapan sekolah ini juga untuk mempersiapkan kemandirian anak untuk di kehidupan di masa depannya. Nah, sebenarnya proses belajar itu sudah dimulai dari sejak lahir. Ya. Jadi anak baru lahir oleh Allah sudah diberikan fondasi yang kuat, ya, berupa sistem saraf pusat, ya, otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini merupakan dasar dari semua proses belajar. Pada usia 0 sampai 2 tahun, yang warna biru ini akan berkembang pesat, ya, sebagai fondasi proses perkembangan belajar. Jadi dulu kita kenal 5 panca indera, ya, panca indera gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada 7, ya, selain yang kita kenal 5 itu ditambah vestibular, itu yang mengatur perubahan-perubahan posisi, kemudian proprioseptif itu yang berasal dari pergerakan sendi dan otot. Nah, tentu bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah melakukan fondasi yang biru ini dengan cara menyentuh bayi, mengusap bayinya, kemudian mengajak bercanda, ya, memberikan macam-macam selain ASI, ya, makanan yang untuk bayi. Nah, itu kan semua sudah rangsangan pada gustatorinya. Ya. Kemudian dengan macam-macam warna, mainan, ya, dan misalnya mengganti baju setelah mandi, tangannya ditekuk, lengannya dimasukkan ke lubang baju. Nah, itu sudah memberikan rangsangan proprioseptif. Ya. Kemudian anak digendong, ditaruh lagi, diayun, nah itu vestibular. Ya. Nah, fondasi yang biru ini saya kira semua Bapak Ibu sudah melakukan dengan baik. Nah, kemudian dengan bertambahnya usia, selain sensoris yang berasal dari 7 hal tadi, berkembanglah motoris. Ya. Pada usia 3-4 tahun, anak sudah bisa mengenal bagian-bagian tubuhnya. Ya. Sudah menyadari bahwa bagian tubuhnya ada 2 sisi. Ya. Kemudian mampu melakukan screening kalau misalnya melihat mainan yang dia tidak tertarik, dia tidak akan ambil. Ya. Dia juga punya motor planning, artinya kalau dia tertarik, ya, mempunyai motivasi untuk melakukan, nah dia berencana bagaimana saya bisa mencapai atau mengambil mainan itu. Dia akan melakukan planning. Ya. Kemudian mengatur postur, bagaimana postur yang aman untuk saya. Ya. Nah, ini merupakan fondasi yang makin mengerucut. Nah, ada yang blok yang kuning, ini anak sudah
mampu atau mengerti tentang persepsi. Jadi dia mulai bisa berkomunikasi, artinya memahami apa yang dia dengar. Kemudian mengerti atau paham jarak, ya, apa yang dia lihat, jaraknya seberapa jauh dari mainan yang satu dengan mainan yang lain. Nah, ini visual spasial. Kemudian rentang atensi juga membaik. Dia mulai bisa duduk lebih lama memperhatikan apa yang diajarkan. Kemudian mata, koordinasi mata dengan tangan juga sudah mulai membaik. Anak mampu menggunting, mengikuti bentuk, ya. Kemudian mengatur gerakan bola mata dan mengatur postur agar dia tidak jatuh, atau kalau dia jatuh dia akan mengembalikan ke posisi yang normal. Nah, kemudian pada puncak piramid dengan berdasar atau yang dia sudah punyai fondasi mulai sistem saraf pusat, kemudian blok yang biru, hijau, kuning. Nah, dia mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya dia mulai bisa makan sendiri, menyiapkan makannya sendiri, makan sendiri, kemudian motorik halusnya untuk otot-otot kecil pada tangan sudah siap untuk memegang pensil, sudah benar posisi pada saat memegang pensil, dia sudah punya atensi dan postur yang baik, sehingga dia siap untuk sekolah. Jadi sebenarnya anak-anak itu kesiapan sekolahnya itu akan dicapai usia 6 tahun. Ya, 6 tahun ke atas. Nah, ini jadi kesiapan sekolah atau proses belajar itu sudah diawali dari baru lahir. Nah, nanti disiapkan untuk menuju ke pendidikan formal. Ya. Dalam rentang waktu itu, anak akan mengalami proses-proses yang tadi sudah saya jelaskan, jadi yang merupakan fondasi dari anak siap sekolah. Untuk pendidikan, tentunya kita atau orang tua tidak akan bekerja sendiri, ya, tetapi sekolah juga melibatkan pemerintah sebagai yang bertanggung jawab untuk menyediakan sarana, prasarana, mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mendukung perbaikan pendidikan, ya, kemudian instansi pendidikan, media yang dipakai di sekolah, kemudian peserta didik yang sudah siap untuk memasuki sekolah, artinya dalam arti secara emosi maupun secara mental sudah siap, ya, dan kemampuan peserta didik siap sekolah untuk mencapai atau menciptakan SDM yang berkualitas. Nah, ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu akan bertanya-tanya, kenapa spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi kok mengurus sekolah, ya, sekolahnya anak-anak. Nah, perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini meningkatkan fungsi. Sasaran terakhirnya adalah fungsi.
bagaimana anak atau seseorang setelah sakit itu berfungsi kembali seoptimal mungkin. Ya. Nah, jadi sekolah itu merupakan salah satu fungsi dari anak selain bermain. Ya, jadi termasuk ranah pelayanan kedokteran fisik dan rehabilitasi yang divisi rehabilitasi anak. Kemudian membuat atau memandirikan individu itu atau anak itu sehingga bisa melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari seoptimal mungkin. Ya, tentunya melalui mungkin program-program terapi atau program-program latihan. Nah, selanjutnya membuat individu menjalankan aspek sosial. Ya, anak selain beraktivitas untuk dirinya sendiri, juga harus bisa berpartisipasi. Kalau berpartisipasi itu akan melibatkan teman yang lain atau orang lain. Ya, dalam kalau di sekolah yang mengerjakan tugas kelompok. Nah, menyiapkan anak sehingga mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Nah, ini kegiatan belajar di sekolah ya sebagai salah satu peran sosial anak yang penting karena diperlukan sebagai proses persiapan kemandirian anak di masa depan. Nah, ini sebenarnya proses ya kesiapan sekolah itu merupakan proses belajar. Ya, selain belajar di sekolah, kemudian anak berperan sosial di lingkungan anak-anak. Nah, ini merupakan proses persiapan yang mandiri. Nah, nanti dari proses ini bisa dievaluasi apakah anak mengalami kesulitan belajar. Nah, ini yang pada umumnya kalau kesulitan belajar ini sering ditemukan setelah anak masuk sekolah. Ya. Nah, kalau di rumah menciptakan suasana belajar bisa diketahui secara dini apakah ada kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar ini ada dua, yang umum, ya, yang umum itu yang kalau anak menderita misalnya cerebral palsy atau Down syndrome ya, yang ada sakitnya, nah itu kesulitan belajar umum. Nah, pada yang kesulitan belajar khusus itu pada anak-anak yang hanya kesulitan, misalnya kesulitan membaca atau kesulitan menulis saja, tetapi yang lain-lain masih dalam batas normal, ya. Dalam arti misalnya perilakunya normal, kemudian perkembangan neuronya atau sarafnya normal, ya itu yang kesulitan belajar khusus. Nah, pada proses belajar, anak itu akan menerima informasi. Informasi itu bisa dari 7 sensoris yang dipunyai oleh manusia. Ya. Kemudian masuk ke otak, di dalam otak akan diorganisasi, dipahami, kemudian disimpan sebagai memori jangka pendek. Ya. Misalnya, contohnya ini memori jangka pendek, itu misalnya kita tanya namanya siapa, habis itu kita lupa, ya anak itu lupa, itu tidak terlalu masalah. Tetapi yang nantinya akan dipakai untuk belajar, nah, pada umumnya memori jangka panjang. Oke. Nah, memori jangka panjang ini apa yang diingat akan dikeluarkan pada saat dia
belajar. Nah, ini sisi lain, jadi informasi yang masuk, kemudian itu akan diingat sebagai memori sensori, ya kan memang dari sensori yang dari luar tubuh kita melalui 7 tadi, ya, diingat sebagai sensoris. Nah, kadang-kadang anak lupa. Sekali diberikan stimulasi atau rangsangan, lupa. Ya. Kemudian akan diulang-ulang melalui latihan. Nah, dengan latihan itu, anak akan lebih sering mengalami stimulasi atau rangsangan, sehingga dia bisa memahami pengkodean, maksudnya, oh ini sensoris dari gerakan tubuh misalnya, oh ini sensoris dari bau misalnya ibunya memasak atau menggoreng ikan, oh ini dari ikan, bau ikan tuh seperti ini gitu ya. Ini merupakan memori jangka panjang yang nanti akan diambil sebagai untuk proses belajar. Ini sama, jadi informasi yang masuk itu akan mempengaruhi atensi anak. Ya. Kalau anak bisa melakukan screening dengan baik, misalnya di dalam kelas, dia mendengar ada seseorang yang memotong rumput di luar kelas. Tapi anak ini bisa melakukan screening dengan baik. Dia tetap memperhatikan, atensinya tetap baik. Ya, tidak artinya mengabaikan bunyi potong rumput tadi. Dia tetap mendengarkan gurunya yang menjelaskan sesuatu. Ya. Nah, ini akan menimbulkan motivasi pada anak apa yang dia pilih, ya, kemudian melakukan fungsi eksekutif. Ya. Fungsi eksekutif itu berupa motivasi belajar. Ya, jadi dia tetap mempunyai motivasi belajar meskipun di luar ada gangguan. Ya. Kemudian mempertahankan atensi, tetap dia mendengarkan guru yang ada di kelas. Ya, tidak akan terganggu oleh kegiatan di luar kelasnya. Nah, ini dia anak itu bisa memilih prioritas. Jadi dia memprioritaskan apa yang dijelaskan oleh guru di dalam kelas. Ya, ini semua merupakan proses. Ya. Oke. Nah, ini area perkembangan yang bisa dinilai dari area motorik kasarnya, motorik halus, berbahasa, ya, kognitifnya, sosial, emosi, dan perilaku. Nah, ini contoh-contohnya kalau motorik kasar itu melibatkan otot-otot besar, jadi kemampuan anak dari berguling, ya, tengkurap, kemudian berguling, duduk, jalan, lari, itu motorik kasar. Kemudian motorik halusnya yang melibatkan otot-otot kecil, otot-otot tangan yang biasanya dihubungkan dengan aktivitas sehari-hari. Jadi untuk mempersiapkan makan, untuk menulis, ya itu semua motorik halus. Nah, bahasa ada untuk komunikasi, ya itu ada reseptif, ada ekspresif, komunikasi verbal, itu bicara, dan nonverbal. Kalau nonverbal memang anak tidak bisa bicara secara verbal, akan memakai cara yang nonverbal, misalnya dengan simbol atau dengan gambar-gambar. Ya. Nah, komunikasi reseptif itu kemampuan anak untuk menerima apa yang diucapkan atau dibicarakan oleh orang lain. Kemudian kalau ekspresif, kemampuan anak untuk mengutarakan yang dia pikirkan.
Kemudian kognitif ini juga akan berkembang, yang tadinya belum bisa menghitung secara abstrak, dia hanya bisa menghitung misalnya apa yang di depan matanya, kemudian dengan bertambahnya usia dia akan tahu menghitung secara abstrak, kemudian memberi alasan, ya, dan mengingat apa yang dia sudah dapatkan. Nah, perilaku ini ya attachment itu artinya kalau anak dengan suasana yang baru, di lingkungan yang baru, dia agak sulit adaptasinya, ya dia tergantung pada ibunya. Ini dengan bertambahnya usia diharapkan attachment, gangguan adaptasi ini bisa berkurang, ya, sehingga dia lebih mandiri, kemudian bisa berinteraksi dengan orang lain di luar keluarga. Ini kemampuan dasar pada kesiapan sekolah. Kontrol perilaku, ya, ya, anak jadi bisa misalnya mendengarkan atau mengikuti apa yang dianjurkan, tidak melakukan yang dilarang, tidak hiperaktif, tapi bisa duduk mendengarkan dengan baik. Nah, tidak mengganggu temannya, ya, tidak tantrum. Nah, itu semua dibutuhkan pada kesiapan sekolah. Kemudian kecakapan literasi. Nah, kecakapan literasi itu membaca, tidak sekedar membaca, tapi memahami apa yang dia baca. Ya, kemudian menghitung. Nah, yang ketiga, kemampuan mengikuti instruksi. Tentu kalau sekolah, ibu guru atau bapak gurunya akan memberikan instruksi, ayo ditulis ini angka 1 sampai dengan 5, misalnya. Dia mengikuti instruksi. Nah, itu merupakan syarat untuk kesiapan sekolah. Kemudian bekerja sama dengan anak lain, ya ini contoh dalam partisipasi. Jadi pada partisipasi itu atau aktivitas itu anak diharapkan bisa bekerja sama dengan anak lain, tidak hanya datang kemudian diam saja. Nah, itu kan artinya tidak bisa berpartisipasi. Kemudian terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Ya, kalau ada tugas kelompok, dia juga aktif di kelompoknya. Nah, ini faktor-faktor yang berpengaruh. Untuk kesiapan belajar, ternyata nutrisi juga sangat mempengaruhi, ya, karena kebutuhan nutrisi untuk tumbuh kembang itu akan mempengaruhi misalnya perkembangan saraf-saraf otak, ya, yang diperlukan untuk belajar. Ya. Contohnya misalnya dia kekurangan zat besi dalam waktu yang lama, itu akan mengganggu pertumbuhan dari akson atau bagian-bagian saraf, ya. Dan kondisi kesehatan yang terkait yang dapat menghambat proses belajar. Misalnya anak dengan asma yang sering kambuh sehingga dia sering izin tidak masuk sekolah. Ini tentunya akan mengganggu proses belajarnya. Nah, berikutnya tentang gangguan neurodevelopmental dan perilaku. Nah, ini contohnya misalnya pada cerebral palsy. Ya, tentu dengan adanya anak menderita cerebral palsy tidak bisa mengikuti kesiapan sekolah ini secara cepat, ya. Tentu ada latihan-latihan untuk mempersiapkan
motoriknya, motorik halusnya, motorik kasarnya, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian perilaku, ini contohnya misalnya pada ADHD, ya ADD, ini kan juga mengganggu proses belajar. Nah, berikutnya disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual itu kalau istilah yang dulu kita sering sebut retardasi mental, ya. Kalau sekarang kita sebut disabilitas intelektual. Nah, ini pada usia sekolah biasanya akan dilakukan pemeriksaan atau penilaian IQ. Kemudian keterbatasan fisik, ya tentu misalnya anak-anak dengan spina bifida yang dengan paraplegi yang harus pakai kursi roda, itu kan juga akan berpengaruh pada proses belajarnya. Pada pelajaran-pelajaran tertentu, misalnya olahraga, ya. Tapi pada anak dengan spina bifida, meskipun ada keterbatasan fisik, disabilitas intelektualnya bisa baik, ya, tidak berpengaruh. Nah, kemudian faktor lingkungan yang lain, dukungan keluarga, pola asuh, sosial ekonomi juga ini sangat berpengaruh, ya. Misalnya dukungan keluarga itu ini contoh aja, ya. Ya, di rumah ada mainan-mainan edukasi yang bisa meningkatkan skill anak misalnya. Kemudian pola asuh yang misalnya orang tua terlalu protektif, ya, anak akan naik ke kursi gitu, oh enggak boleh, jangan, 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 nanti jatuh. Nah, anak tidak akan mempunyai motor planning gitu, ya, menghambat motor planning anak. Jadi, anak disarankan atau dianjurkan untuk mencoba, ya, jangan selalu dibantu tapi diawasi, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang membahayakan memang tidak boleh, ya, jadi selalu diawasi. Kemudian sosial ekonomi. Nah, ini memang beberapa penelitian, ini contoh aja, ya. Pada sosial ekonomi yang rendah itu ada penelitian bahwa ternyata anak yang berasal dari sosial ekonomi yang rendah, kosakata itu sangat terbatas, ya, berbeda dengan yang dari yang tinggi. Ya, contohnya gini, kalau pada sosial ekonomi yang tinggi, kan banyak diajak bicara, banyak stimulasinya, sehingga kosakatanya menjadi lebih banyak. Ya. Nah, kalau yang rendah, ya kalau di Surabaya memang tidak tampak, ya, tapi di desa-desa misalnya seperti saya dulu di NTB itu masih ada kalau anak yang dengan keterbatasan fisik misalnya, ini disembunyikan atau ditaruh di rumah aja, tidak dibawa ke puskesmas, tidak dibawa latihan. Kalau ditanya kenapa, ya kalau memikirkan dia saja nanti satu keluarga tidak makan, gitu ya. Jadi memang sasarannya itu lain. Dia masih terbatas untuk memikirkan apa yang dia makan hari itu. Ya, jadi boro-boro melakukan stimulasi untuk yang lain, ya, untuk menyiapkan apa yang dimakan hari ini aja susah. Ya, jadi untuk sosial ekonomi sangat berpengaruh. Kemudian karakteristik individu, ya, ini kalau anak misalnya sering tantrum, mudah marah, tidak bisa bergaul dengan teman. Nah, ini juga berpengaruh pada proses belajar di sekolah. Nah, ini kategori konseptualnya, ya, konsep-konsep dasar standar untuk anak usia dini. Contohnya menstimulasi dengan warna, huruf, angka, bentuk,
ya. Kemudian ukuran perbandingan atau ya ukuran atau perbandingan, kemudian posisi, arah, nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian waktu, jumlah, dan kesadaran diri. Ini contohnya. Contoh konsep untuk mengajarkan, ini contoh kesamaan ya. Jadi kalau ada wajah seperti ini, oh itu anjing. Meskipun itu kecil, meskipun ya besar, kecil, tapi wajahnya sama, oh ini anjing. Ini konsep kesamaan. Ya. Anak akan melihat beberapa gambar, akan mengenal itu. Ya. Atau kalau misalnya di jalan ketemu itu apa, ditanya itu apa, oh, dia sudah tahu, oh itu anjing, meskipun warnanya nanti berbeda. Ya. Kemudian ini ketidaksamaan. Ini ada kotak, ada kubus. Ya. Nah ini dikenalkan beberapa bentuk dengan pelan-pelan sehingga anak mengenal konsep bentuk. Ya. Kemudian bisa membedakan mana anjing, mana kucing. Ya, ini konsep ketidaksamaan. Nah, ini konversi yang berlanjut. Ini termasuk waktu tadi ya. Jadi ini dari pagi sampai malam. Oh, kalau pagi itu ada matahari yang cerah, kalau malam ganti bulan, gelap ya. Dan misalnya suhu dari pagi masih dingin, kemudian siang panas. Ya, ini dari sisi waktu. Nah, kemudian konsep yang lain, konsep isolasi. Mengajarkan hanya satu bentuk. Misalnya kita mengajarkan hari ini dengan bentuk bulat warnanya merah. Ya. Nah, ini menghindari kebingungan pada anak. Kalau sudah mampu mengenali satu bentuk dan satu warna, kemudian dilanjutkan dengan yang bentuk yang lain, segitiga, warna hijau. Ini contoh aja. Nah, ini generalisasi. Jadi anak bisa mengenal meskipun warnanya muda, tua, tapi ini satu warna yaitu ungu. Nah, kemudian anak bisa membedakan mana warna merah, mana warna coklat, itu dengan memberikan ketidaksamaan. Ini matematika mudah, jadi kalau anak masih belum bisa abstrak, dia menghitung apa yang dia lihat, ya. Kemudian dicocokkan mana sih angka 6 yang kuehnya ada 6. Ya. Nah, ini kesamaan dan ketidaksamaan. Ini anak diberi tugas misalnya mana yang termasuk bola yang bisa dipakai olahraga sepak bola. Ini membedakan warna sayur dan wortel. Ini memang pelajarannya anak-anak di kelompok belajar ya. Kelompok bermain, maaf. Ya. Kemudian aktivitas-aktivitas untuk memperbaiki perkembangan konsep. Jadi misalnya anak belum mengerti atas, bawah, belakang, depan. Nah, itu bisa melalui cara ini ya, membaca buku cerita, kemudian mengikuti instruksi, bermain permainan ya ini bersama keluarga bisa ya misalnya petak umpet ya, ayah mau sembunyi nih di belakang almari. Nah, dia mengenal belakang almari itu mana sih? Dia tahu oh bapaknya di belakang almari ya, sambil ayahnya ngomong gitu. Kemudian menyanyi, belajar warna, berburu maksudnya dengan permainan. Ayo cari mainan yang warnanya ungu ada di atas almari. Dia cari di kemana-mana ke ruangan.
Nah, itu juga untuk menambah selain kosakata juga menambah kedekatan dengan orang tua. Ya, kalau mencuci piring ini kan untuk yang anak-anak misalnya tidak mau misalnya memegang sesuatu yang jemek-jemek gitu ya, yang dia risih untuk memegang misalnya apa itu cat air, cat minyak gitu. Itu bisa belajar dengan mencuci piring, main busa, gitu untuk melatih sensoris anak. Nah, ini kesulitan belajar yang kita sebut sekarang dengan disabilitas intelektual. Jadi berdasarkan tes IQ kurang dari 70 itu disebut kesulitan belajar umum. Ya. Kalau kesulitan belajar spesifik, ini IQ-nya lebih dari 70, bahkan bisa pinter, tapi dia mengalami salah satu kesulitan saja. Ya. Nah, ini berdasarkan IQ itu apa yang kita capai nanti bisa tampak ya. Kalau IQ-nya 40 sampai 54, ya akademiknya sampai kelas 1 SD atau kelas 2. Nah, jadi jangan dipaksakan ya. Oke. Nah, ini terakhir sebagai pesan ya, konsep belajar dasar dan bahasa itu sangat penting untuk semua anak untuk menghadapi kesiapan sekolah apa yang dilakukan di sekolah. Ya. Kemudian penguasaan konsep belajar dasar itu merupakan indikator keberhasilan akademik. Memang kalau secara umum kalau dasarnya baik, nanti ke atasnya juga baik. Tapi jangan lupa ya, ada memang yang orang tua sudah puas, oh anak ini dasarnya sudah baik, nantinya tidak akan ada kesulitan. Sehingga lengah tidak diberikan rangsangan yang sesuai dengan usia. Ya, jadi dibiarkan, dia akhirnya main-main sendiri. Nah, baru setelah usia 5 tahun kelihatan kesulitannya. Ya. Nah, ini pepatah mulailah dengan baik. Jadi kalau timingnya tepat, ya untuk memulai good start, grow smart, akan tumbuh dengan smart. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, saya kembalikan ke moderator, Mbak Seba. Terima kasih Dr. Mei atas materinya, sangat lengkap, sangat jelas. Jadi kami jadi mengetahui apa-apa saja ternyata faktor yang mendukung kesiapan anak dalam memasuki sekolah. Baik, selanjutnya yaitu sesi diskusi bagi Stop share dulu ya. Oke, dokter. Terima kasih. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, monggo bisa diajukan melalui kolom komentar. Bisa diketikkan nama, nomor HP, dan pertanyaannya. Baik, dokter. Sambil menunggu pertanyaannya, Itu izin ada yang bertanya. resen, Mbak Seba ada yang resen itu. Oke, silakan. Ibu Dewi Sri Harati, apakah ada pertanyaan? Bu Dewi, monggo silahkan Bu Dewi yang sudah angkat tangan. Oh belum Mbak Belum ya? Seba, mungkin yang Oke, lain dulu. mungkin nanti bisa menyusul. Saya izin bertanya, dokter, ini sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Saya mau bertanya,
untuk anak yang mengalami gangguan bicara atau keterlambatan bicara, apakah ketika dia sudah masuk usianya, apakah tetap disekolahkan atau diterapi dahulu, dokter? Soalnya nanti takutnya kalau misalnya dipaksa disekolahkan, dia tidak bisa berbaur dengan teman-temannya karena gangguan komunikasinya. Bagaimana, dokter? Ya, terima kasih Mbak Siva atas pertanyaannya. Jadi anak dengan keterlambatan bicara ya, usianya berapa Mbak? Sekitar 2,5 tahun, dokter, menuju ke umur 3 tahun. Ya, kalau usia 2,5 tahun kan memang masih di kelompok bermain ya, kelompok bermain. Nah, kelompok bermain itu. Nah, sekarang kita harus evaluasi apakah gangguan wicaranya itu sebabnya apa dulu. Ya, misalnya karena kurang stimulasi, artinya sehari-hari dia bermain sendiri, ibu bapaknya repot, dia dipegangi main gadget sendiri, ya. Nah, tidak ada interaksi dengan orang lain atau teman sebayanya, ya tentunya dia akan mengalami keterlambatan bicara. Ya. Nah, itu harus ditangani dulu, baru nanti dimasukkan kelompok bermain. Tapi kalau misalnya dia sebabnya hanya karena main gadget yang banyak, itu disekolahkan baik ya. Karena di sekolah itu ada interaksi dengan teman, ada interaksi dengan guru, sehingga dia diajak berkomunikasi. Ya, jadi lihat-lihat sebabnya. Ya, kalau misalnya keterlambatan bicaranya karena ada gangguan saraf di pusat bicaranya atau gangguan saraf yang menyebabkan organ-organ bicaranya terganggu, nah ini diperbaiki dulu, baru sekolah. Gitu. Itu Mbak. Baik, dokter. Berarti memang harus butuh penanganan yang tepat dahulu ya, dokter ya. Ya, kemudian kita kan punya juga yang namanya red flag ya. Red flag itu bendera merah. Jadi kalau misalnya anak usia 6 bulan itu tidak tersenyum, kemudian tidak memberi respon kalau eh, istilahnya digudang ya, digudang diajak bercanda. Nah, itu kita harus sudah waspada ya. Ada apa dengan anak ini? Harus dibawa untuk berkonsultasi. Gitu. Jadi itu salah satu red flag-nya, salah satu tanda yang harus sudah diwaspadai. Ya. Nah, kalau tadi yang usia 2,5 tahun, itu kan harusnya dia sudah bisa kosakata, paling tidak kan 50 kosakata ya. Sudah merespon kalau ditanya. Nah, kalau itu belum, juga harus dicari sebabnya dulu. Itu Mbak. Baik, dokter, cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ini sudah ada pertanyaan, dokter. Kita lanjut ke diskusi pertanyaan dari peserta, nggih. Ya, Baik, yang pertama ada dari Ibu Herlina. Jadi Ibu Herlina ini memiliki cucu usia 4,5 tahun, sudah di kelompok bermain, bisa terlibat dengan guru, teman, dan media. Tetapi sulit berkomunikasi dengan temannya, mohon solusinya dokter. Monggo dokter. ya, Bu Herlina, saya tanya, kesulitan komunikasi dengan teman itu berupa apa ya?
kesulitan bicara, dokter? Kesulitan komunikasi itu kesulitan bicara. Komunikasi itu kan ada dua ya, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal. Ya, ini yang dialami kesulitannya, kesulitan mungkin verbalnya ya, tidak bisa, mungkin loh ini ya, verbalnya yang terbatas. Solusinya ya sekali lagi harus dilihat etiologinya atau sebabnya ya. Kalau itu ada kesulitan bicara karena organ-organ bicara, kita evaluasi apakah itu gerak bibirnya yang terganggu atau gerak lidahnya atau gerak rahangnya. Nah, itu harus dievaluasi semua. Atau memang ada disabilitas intelektual sehingga dia tidak bisa menerima atau harus diulang-ulang apa yang diajarkan. Inje dok, boleh menanggapi dokter. Ya, monggo. Yang saya terima ini karena beda tempat dengan cucu dok. Yeah. Jadi bisa bermain, bisa cuman seperti malas bicara seperti itu dok. Dan pernah saya dapat info dari ibunya itu katanya sudah dibawa ke rehab medik atau apa gitu. Infonya itu cenderung pemalu seperti itu dok. Oh, pemalu, Bu. Kalau dari Yeah. diagnosa dokter yang dia datangi itu infonya katanya ada rasa malu, dia punya rasa malu. Jadi intinya rasa malu ini yang harus diterapi begitu ya, Dok? Iya, Bu. Jadi gini, sekarang apa yang menyebabkan dia mempunyai rasa malu? Apakah kalau dia bicara itu artikulasinya tidak jelas? Apakah kalau artikulasinya nggak jelas, anak lain kadang-kadang tidak mengerti semua apa yang dia katakan? Nah, itu akan menimbulkan rasa malu pada anak. Itu ada, Bu. Jadi nanti diatasi dulu, misalnya artikulasinya yang tidak jelas, ya diatasi artikulasinya. Kemudian dia memang sering diajak bermain dengan sesama temannya. Ya, mungkin evaluasi itu dulu, Bu, apa yang menyebabkan dia rasa malu. Ya. Kalau artikulasi jelas, Dok, tapi mungkin karena era COVID ya, mungkin di rumah itu agak terbatas sosialisasinya, hanya di rumah dengan adiknya seperti itu, Dok. Tapi kalau ke sekolah rajin, Dok. Ke sekolahnya rajin, hanya info dari buku evaluasi gurunya itu interaksi dengan teman dalam berkomunikasi kurang seperti itu. Mungkin banyak diem gitu ya. Ya, nanti gurunya itu yang menciptakan mainan yang dalam grup sehingga dia bisa berpartisipasi aktif yang dia nanti akan itu meningkatkan PD-nya gitu, percaya dirinya. Oh, inje dok. Jadi sosialisasi itu yang perlu dilatihkan dengan berbagai teknik begitu inje dok. Di keluarga diajak main, kemudian diberikan pengertian bahwa ini bermain bersama ya. Inje. Bu. Nampaknya memang itu dok, karena dia punya adik usia 2,5 tahun, itu semuanya direbut seperti itu, semuanya dikuasai seperti itu. Nampaknya itu yang kurang ya, sehingga saya kadang memberi sarannya ya supaya
sudah diajari sih untuk berbagi, Dok, tapi kadang-kadang masih saja seperti itu. Ya, Cenderung ya, menguasai seperti itu, Dok. Itu adiknya memang belum mengerti, usia 2 tahun memang masih Inje. egois, Inje. jadinya diroyok sama adiknya. Ya. Tapi diajak main bersama aja, bersama keluarga. Jadi adik dilibatkan, dia juga, kemudian ayah, ibu, gitu. Inje. Ya, Inje. itu Bu Erlina. Inje. Terima kasih, Dokter. Salam sehat selalu. Barokallah. Gimana Bu Erlina? Ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sampun, sudah cukup Mbak Seba. Terima kasih. Barokallah. Terima kasih Bu Erlina. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Dokter. Ya, ya. Ini ada Bapak Joharudin yang raise hand. Monggo Bapak bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, saya punya cucu yang dari anak yang pertama, 2 laki-laki semuanya. Yang 4 tahun, yang tertua yang satunya itu 2,5 tahun. Itu sama dengan kasus yang tadi, cuma lebih ekstrim. Adiknya itu kadang-kadang ditabok, langsung dipukul, kadang-kadang ditendang. Gitu. Kemudian kalau sudah beli barang mainan, walaupun dia sudah milih sendiri, itu sampai di rumah mainan adiknya itu dirampas. Gitu. Nah, ini karakter seperti apa anak seperti itu, bagaimana caranya mengatasi? Sedangkan orang tuanya kan bapaknya guru. Jadi yang anak yang pertama itu tidak diberi tindakan secara fisik, cuma diberitahu. Gitu. Tapi endingnya tetap sampai sekarang. Apakah usia segitu memang harus seperti itu atau nanti setelah usia 5 tahun bisa berhenti atau bagaimana, Dokter? Kasihan kadang-kadang adiknya itu ditendang. Gitu. Karena usia mereka terlalu dekat. Itu Dokter yang pertama. Yang kedua, kesiapan untuk anak usia sekolah menghadapi tatap muka 100% ini. Di sekolah kami sudah mempersiapkan seluruh fasilitas persiapan protokol COVID sebetulnya. Cuma sekarang sudah mulai dilonggarkan karena pandemi sudah menjadi endemi istilahnya. Nah, dari itu apakah kami ini tetap terus seperti itu sampai ke belakang nanti atau bagaimana? Sedangkan kesiapan sekolah sudah 100%. Demikian Dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Untuk yang 4 tahun itu ya, cucunya yang 4 tahun yang sering nendang, sering nabok. Nah, gini Bapak, coba anak ini diamati ya Pak ya. Apakah dia masuk kriteria yang mencari sensasi, mencari sensoris. Namanya sensory seeking. Ya. Dia nanti bisa sih diamati kalau dia bermain-main misalnya dengan digulung-gulung, dia takut apa enggak dengan perubahan posisi yang naik turun. Ada keluhan apa Pak untuk dia? Dia sering nendang aja ya. Dia sering nendang, sering nabok gitu ya. Kalau bergaul sama temannya, didekati temannya, dia bisa apa enggak Pak? Bisa. Bisa. Iya, bisa Dokter. Yeah. Dengan temannya. Kalau dengan temannya bisa ya Pak ya? Enggak, maksudnya iya, enggak ganggu temannya apa enggak ya? Enggak, kalau dengan orang lain enggak. Oh, dengan orang dengan anak lain enggak. Kalau dengan cuma adiknya doang. Ya,
Kalau Iya. dengan anak lain tidak ada masalah, artinya tidak menendang, tidak menabok, ya berarti sensorisnya tidak masalah. Ya. Tapi kalau dengan adiknya seperti itu, nah sekarang kecemburuan apa yang menyebabkan itu? Itu kan mungkin dia cemburu sama adiknya. Apa adiknya selalu diperhatikan, apa main-mainnya permainannya banyak ke adiknya. Gimana Pak? Atau dia sering melihat, ini pakai gadget enggak Pak, cucunya? Enggak boleh. Enggak boleh ya. Jadi berarti dia sebenarnya Betul, ya. nabok, nendang itu bukan meniru ya. Bukan meniru Iya. misalnya di film-film dengan kekerasan itu ya. Enggak pernah nonton film, enggak diberikan sama ibunya. Ya. Iya. Nah, kalau ini ya coba dicari masalahnya, maksudnya apakah dia cemburu dengan adiknya, yang menimbulkan kecemburuan ini apa. Ya, kemudian diberi pengertian. Ya, memang pelan-pelan, Pak. Ini adiknya. Ya, jadi main bersama adik, nggak boleh memukul, menendang gitu. Ya, nanti ya dengan bertambahnya usia memang pengertian itu akan tambah. Ya. Nah, untuk mengurangi tindakannya yang dia lakukan itu, diajak, ya ini namanya anak-anak, diajak bermain bersama. Jadi bersama adiknya dan dia sama-sama. Gitu ya, jangan salah satu. Iya dokter. Ya. Kalau ditegur sama bapaknya tuh bilang dokter, bapak jahat kata. Kalau gitu, kalau ditegur gitu ya. Ya, dengan anak-anak seperti itu bisa ditanya, Pak. Bapak jahatnya kenapa? Bapak kok jahat gitu. Ya, anak bisa melakukan atau memberi alasan itu baik. Nah, ada anak diajak komunikasi. Ya. Iya dokter. Nah, kemudian yang kedua tentang kesiapan sekolah ya. Kalau secara medik memang tetap menjaga protokol kesehatan, Pak. Karena namanya virus itu bisa bermutasi setiap saat, ya. Jadi tetap ada virus itu, entah itu berat atau tidak, tapi virus itu ada dan selalu bermutasi. Nah, kalau saran dari kami yang dari kesehatan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Meskipun terima kasih dokter. Semua. Ya. Ya, makasih Bapak pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sudah cukup jelas ya Pak? Iya. Baik. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih dokter. Ya. Dari Ibu Maria, tes IQ baiknya dilakukan di umur berapa nih dokter? Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi tes IQ itu dilakukan pada saat anak akan memasuki sekolah. Jadi seperti kalau kita mau ikut les Inggris itu ada placement test gitu ya. Ya. Jadi untuk melihat kemampuan anak secara intelijen, tapi ini kan tidak dipengaruhi oleh IQ saja ya, EQ-nya, emosi juga tetap diperlukan. Ya. Pada usia memasuki sekolah SD pada umumnya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mbak Siva itu ada yang resin lagi?
Bapak Juarudin tadi, dokter. Oh, udah. Iya. Ya. Saya lanjutkan. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya, dokter. Ya. Dari Ibu Dewi Sri Hanarti. Pertanyaan untuk anak dengan usia 6 tahun yang sudah persiapan ke sekolah lanjutan ke SD, tetapi bicaranya belum lancar dan juga menerima pelajaran. Main juga susah untuk mengikuti. Anaknya selalu marah apabila sedikit kesenggol dengan temannya. Bagaimana penanganan anak ini? Apakah tergolong anak yang harus masuk ke sekolah khusus? Ya. Jadi usia 6 tahun bicaranya belum lancar. Ya, belum lancarnya kenapa ya, Ibu? Apakah ada gangguan dari organ bicaranya atau sebenarnya ini kalau saya lihat secara keseluruhan ya, belum lancar bicaranya. Kemudian menerima pelajarannya juga main susah untuk mengikuti, selalu marah, sedikit kesenggol. Nah, ini yang harus dievaluasi juga sensori integrasinya, Bu. Misalnya ada anak yang tersenggol, itu ada informasi masuk, misalnya kesenggol tadi informasi ya, itu yang dia terima, kemudian otak itu menerimanya beda, ya. Diterjemahkan beda, bahwa senggolan itu merupakan rasa sakit, ya, sehingga dia kalau kesenggol marah, gitu. Kadang-kadang supaya tidak tersenggol oleh yang lain, dia akan mendorong temannya. Nah, kadang-kadang dianggap anak ini anak nakal gitu, padahal sebenarnya bukan, karena dia melindungi dirinya sendiri. Nah, supaya tidak tersenggol anak lain, dia jatuhkan temannya dulu sebelum nyenggol gitu. Nah, itu yang harus dievaluasi. Nah, pada umumnya kalau anak-anak dengan gangguan sensori integrasi itu bicaranya juga tidak lancar, bisa karena dia penempatan lidahnya mungkin tidak benar. Artinya dia misalnya bilang T, ujung lidah harus di gigi atas, belakang gigi atas. Nah, dia salah menempatkannya. Karena dia ada gangguan sensorisnya. Sensoris di mulut juga bisa terganggu. Nah, itu menempatkan lidahnya yang salah sehingga jadi tidak jelas artikulasinya. Betul, tidak jelas. Yeah. Nah, kemudian salah satu tadi kan area perkembangan itu ada motorik kasar, motorik halus, kemudian kognitif. Nah, salah satu area yang terganggu itu bisa menyebabkan gangguan di area lain gitu. Ini yang harus diatasi. Nah, kalau kesenggol itu tadi, Bu, itu berarti nanti terapinya misalnya dia diajak main-main atau dibungkus selimut, kemudian digulung-gulungkan, kemudian misalnya badannya disikat, dikenalkan dengan rasa yang lain gitu ya. Supaya dia kalau kesenggol temannya tidak marah. Kalau ditanya gimana, Bu? Kenapa marah kesenggol gitu? Apa jawabnya, Bu? Jawabnya kadang dia nakal begitu. Dia nakal. Jawabannya dia nakal. Oh ya, ya berarti nakal. Sebenarnya dia kesenggolnya itu diterjemahkan lain sebagai rasa sakit ya, sehingga dia marah ya.
Nah, nanti dikenalkan dengan sensoris-sensoris yang dia risih itu tadi, Bu. Supaya tidak marah, pelan-pelan tapi tidak memaksa, ya, supaya anak tidak jera. Oke, terima kasih, Bu. Ya, kalau masalahnya sensori integrasi, ya tidak sekolah khusus, Bu, bisa sekolah biasa. Ya. Nah, kadang-kadang seperti ini pelajarannya tidak selesai pada waktunya. Misalnya dia teman-temannya udah istirahat, dia belum selesai, ya, karena ya gangguan sensorisnya itu, mungkin dia memegang pensilnya yang tidak tahan lama, atau mempertahankan posisi kepala yang harus lihat papan, nunduk, nulis, dia tidak tahan. Nah, itu yang mengganggu. Sebenarnya dia tidak bodoh, tapi selalu tertinggal karena gangguan sensoris itu. Ya, begitu Ibu. Baik, Ibu Dewi, ada tanggapan? Ini tugasnya memang selalu tidak selesai. Iya, Bu. Jadi ini bukan nanti les pelajaran, tapi untuk memberikan sensoris yang macam-macam itu tadi. Ya. Berarti cuma dia saja yang harus dibimbing. Baik, Ibu Dewi, ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Bimbing. Berarti cuma dia saja yang dibimbing. Berarti cuma dia saja. Oh, gitu. Ya, ini nanti keluarga yang meningkatkan rangsangan untuk memberi sensoris macam-macam itu. Ya. Ya, dia. Iya, Bu, tidak. Dia saja. Yang lain. Oke, terima kasih, Bu. Oke, Saya boleh menanya? Terima kasih. Ya, matur nuwun. Baik, dokter, ini ada pertanyaan. Saya lanjutkan pertanyaan, G. Ya. Baik. Ini dari Ibu Yulia. Keponakan saya itu sudah mulai sekolah kembali kelas 1 SD. Dia pintar dan kritis dan bertanya dan menanyai seseorang. Apakah itu termasuk hal yang wajar, dokter? Atau rasa keingintahuannya tinggi yang perlu dibicarakan atau diomongi agar tidak seperti itu? Jadi ini mungkin terlalu banyak bertanya, dokter mungkin. Oh, terlalu banyak. Loh, sebenarnya anak itu seperti itu, yang diharapkan ya aktif, banyak bertanya. Ya. Apakah termasuk hal yang wajar? Nah, sekarang pertanyaannya itu apa? Kalau sesuai usianya atau tidak? Nah, kalau sesuai usia ya wajar. Kalau tidak sesuai usia, dia pemikirannya udah lebih jauh, ya bisa aja dia termasuk berkebutuhan khusus. Artinya berkebutuhan khusus itu tidak hanya untuk anak yang kurang, tapi anak yang sangat pinter, IQ-nya tinggi itu juga berkebutuhan khusus karena dia mungkin di sekolah biasa karena dianggap begini saya sudah ngerti gitu. Kadang-kadang terus ganggu temannya. Ada contoh pertanyaannya, dokter. Misalnya pertanyaannya dari mana, beli apa saja, makan apa di sana. Jadi pertanyaannya cukup kompleks mungkin ini, dokter. Untuk anak usia 6 tahun. Okay. Enggak lah. Enggak. Kalau dari mana tadi, beli apa saja, makan apa. Ya cucu saya juga seperti itu pertanyaannya. Wajar kalau misalnya ibunya datang terus bertanya seperti itu. Wajar. Baik, sudah cukup, Ibu Yulia? Baik, dokter, terima kasih. Saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Aini. Ibu Aini dari Pandaan mau bertanya. Saya punya
anak 4, perempuan semua. Yang nomor 2, kelas 3 SD. Kalau dihukum, dinantangin, beda yang lain, dengan takut dengan orang tuanya. Mungkin maksudnya lebih melawan gitu ya dokter. Gimana cara menanganinya padahal anaknya itu cerdas, hanya saja terlalu betis. Ya, terima kasih Ibu. Ya, kalau ada anak seperti ini, itu memang tidak, ya sama anak itu tidak boleh langsung menghukum, ya mengejas dia salah gitu. Diajak bicara. Kalau anak ini sudah ngerti, sudah paham, itu malah diajak bicara. Kenapa tadi kamu berbuat itu? Kenapa ibu tidak mengizinkan seperti itu? Karena alasannya begini, begini, begini. Malah diajak diskusi seperti itu, Bu. Kalau dia misalnya sering ditegur yang tidak sesuai sama dia akan ngelawan terus, kemudian akan seperti punya perasaan bermusuhan gitu ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa nggak mau cerita sama orang tua karena merasa tidak sama pendapatnya gitu. Ya, justru itu Bu dikasih tahu, ditanya kenapa kamu begitu. Kalau orang tua tidak mengizinkan tuh karena alasannya ini. Gitu. Diajak ngomong Bu. Nah justru anak ini cerdas, ini seperti itu. Dia tidak bisa menerima sesuatu yang kalau menurut dia itu salah, menurut dia itu benar, dianggap salah, dia tidak terima. Justru diajak ngomong nih, banyak diajak ngomong. Gitu Bu. Ya contohnya seperti ini. Ada anak usia 4 tahun ya. Mainan telepon itu wajat-wajat itu nomornya. Itu langsung dibentak sama bapaknya. Ya. Dia ngelawan gitu. Karena dia itu sebenarnya tidak merusak atau tidak salah ya. Nah, kalau bapaknya menjelaskan kamu enggak boleh ya ditekan-tekan ini, nanti kalau ada telepon masuk enggak bisa gitu dijelaskan bisa, tapi kalau langsung dibentak ngelawan dia. Gitu Bu. Jadi justru sering diajak ngomong ini anak ini. Jadi seperti ya orang tua itu seperti bisa berlaku seperti teman, bisa berlaku sebagai orang tua gitu. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, maksudnya masalah pada anak itu, anak tidak takut untuk bercerita. Itu yang penting. Nah, supaya jangan sampai dia nanti bercerita ke orang lain yang tidak tepat. Ya, itu malah bisa terus istilahnya katut gitu ya ke mengambil perilaku yang tidak benar. Tanggapan iya, benar diajak ngomong, cuma orang tuanya sudah ya itu iya. Ya memang saya tidak apa ya tidak maido kalau bahasa Jawa gitu ya, tidak maido. Memang orang tua kadang-kadang sudah terlanjur mangkel gitu ya, sudah terlanjur marah. Nah tapi kalau sama anak jangan Bu. Memang susah itu Bu, saya kadang-kadang juga seperti itu. Ya susah. Memang mudah ngomongnya tapi susah untuk melakukannya. Ya tapi lagi capek Bu. Capek lihat anak tak kena. Ya, ya sabar, harus sabar. Ya begitu Bu Aini. Bagaimana Bu Aini, sudah cukup jelas? Baik, terima kasih. Dokter, ini ada pertanyaan lagi, dilanjutkan? Ya. Oh baik, ini ada dari Ibu Heni. Assalamualaikum dokter, saya Ibu Heni.
Maaf, mau bertanya, jika anak sudah memasuki usia 3,5 tahun, karena saya kerja, jadi saya sekolahkan di kelompok belajar full day, dokter. Namun setiap kali berangkat sekolah selalu menangis dan tidak mau sekolah. Jadi 3 bulan terakhir ini saya cutikan dulu, dokter, karena saya khawatir anaknya kalau dipaksa sekolah jadi trauma sekolah dan di masa depannya kelak. Pertanyaan saya, apakah anak dengan usia ini tetap diaktifkan kelompok belajar? Jika tetap sekolah, apakah di masa mendatang bisa mengakibatkan anak trauma sekolah, Dok? Karena jika di rumah bersama neneknya pakai gadget terus. Mohon penjelasannya. Ya. Jadi coba Ibu evaluasi apa yang membuat anak itu menangis dan tidak mau sekolah. Apakah di sekolahnya ada yang membuat dia tidak nyaman, misalnya ada temannya yang nakal, atau kalau gurunya kan tidak mungkin ya memarahi anaknya untuk kelompok bermain ya. Apa ada temannya yang nakal sehingga membuat dia tidak nyaman, sehingga dia tidak mau sekolah, atau karena dia ya anak-anak itu sudah bisa berpikir juga enak di rumah sama eyang nanti main gadget apa itu? Iya, paling. Karena kalau main gadget itu tidak ada interaksinya, ya. Jadi hanya searah, anak itu hanya melihat, ya. Tapi tidak ada yang mengajak bicara. Kalau didampingi ada yang ngajak bicara, itu apa ya yang dilihat ya? Oh, yang warna merah itu apa? Siapa yang pergi? Ada bisa di ajak interaksi masih nggak apa-apa. Tapi kalau main gadget sendiri, nah ini akan mempengaruhi penambahan kosakata, nanti juga terhambat karena apa? Terbiasa sendiri tidak berinteraksi dengan orang lain, sosialisasinya juga terganggu ya. Nah, kalau main gadget itu ya nanti kosakata itu yang dia bisa apa yang dia dengar di hari-hari itu. Tapi kalau untuk komunikasi yang lain dia tidak bisa gitu kok. Contohnya misalnya ya, anak-anak yang sehari-harinya gadget. Gadgetnya yang dilihat ya menyanyi misalnya. Ya anak itu akan bisa menyanyi A sampai Z yang dia dengar tiap hari. Tetapi kosakata yang lain kalau diajak ngomong, ditanya nggak ngerti, nggak bisa. Ya karena kosakata yang lain dia nggak pernah dengar. Yang didengar ya nyanyian itu gitu. Itu Bu, coba diamati apa dia tidak mau berangkatnya itu supaya dia di rumah biar bisa main gadget sama eyang. Biasanya eyangnya kan gitu, pokoknya anaknya diem gitu ya, bisa disambi, nah itu dibiarkan. Ada tanggapan dokter dari Bu Heninya, jadi setiap ditanya itu kenapa tidak mau sekolah, karena tidak bisa tidur siang, dokter. Terus juga lama-lama di sekolah bosen. Gitu, dokter, tanggapan dari anaknya. Oh ya, iya, ya. Jadi ini ya memang kalau full day itu memang bosen ya. Ya boleh gini Bu, kalau bosen ya dicutikan itu tadi betul, tapi jangan lama-lama. Gitu, nanti dimasukkan lagi. Atau kalau di rumah itu sudah ada yang memberi stimulasi sesuai usianya, itu monggo di rumah nggak apa-apa. Tapi jangan terus di rumah pakai gadget terus, ya. Karena kemampuan bicara itu, Lebih penting. ya kemampuan bicara itu dipengaruhi oleh salah satunya pemakaian gadget yang lama dan pemakaian yang sebelum usia 1 tahun itu sangat berpengaruh. Ya, begitu Ibu. Yang ngebimbing harus banyak Baik, bicara. Ibu Heni sudah cukup jelas.
Atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Baik dokter, jika misal dipaksa sekolah, bagaimana dok? Apakah membuat trauma atau tidak? Iya, bisa membuat trauma, Ibu, karena rasa tidak nyaman yang dipaksakan. Ya, misalnya seperti Ibu punya pembantu baru misalnya ya, Bu ya. Ternyata pembantu baru itu suka membentak dia. Nah, dia akan trauma, nggak mau dia ditinggal sama ibu. Gitu. Nah, ini kalau dipaksa juga begitu. Makanya kalau bisa dia sudah bilang bosen. Nah, kalau setelah selesai sekolah terus diambil gitu, justru di rumah nggak ada orang ya Bu ya. Iya, jangan selalu full day. Anak 3 tahun. 3 tahun full day. Iya, kalau 3 tahun full day itu memang sangat membosankan. Ya. Iya. Ya, gitu Ini Ibu. sudah cukup jelas? Atau ada lagi yang ditanyakan? Itu ada juga anak-anak yang dari usia 3 tahun sudah disekolahkan, nanti usia masuk SD bilang gini, aku bosan sekolah, aku pengen cuti kayak mama bisa cuti gitu. Ada yang seperti itu. Baik, ini jadi solusinya bagaimana ya dok? Pindah sekolah yang dekat dengan rumah, yang tidak full day atau bagaimana? Karena sekolahnya jauh, dokter. Oh iya, kalau di sekitar rumah atau yang di dekat rumah ada sekolah, monggo lebih baik setelah selesai sekolah dijemput, dia bisa bermain di rumah. Ya mungkin lebih bervariasi mainannya. Ya, tapi ya pesan saya di rumah diajak berinteraksi, jangan dibiarkan main gadget. Ya, kalau misalnya main gadget didampingi dan jangan lama-lama. Artinya didampingi itu ada yang mengajak interaksi, ya, supaya skill untuk bicara dan bahasanya itu tetap membaik. Gitu. Baik Ibu Heni, jika di rumah pasti kembali main gadget dokter karena neneknya sudah tua. Jadi mungkin interaksinya berkurang dokter. Nah, ya ini masalah kalau neneknya nemani gitu nggak bisa ya Bu. Mending gadgetnya diambil, ganti permainan. Ganti mainan yang lain ya. Jadi mainan misalnya kayak boneka ada masak-masakan, jadi dia main apa ya pretend ada meniru gitu. Perannya di situ. Mainannya didekatkan ke neneknya, main bersama nenek. Waduh. Ada 2 cucu dokter dan dikasih gadget semua. Aduh, ya harus. Ya inilah yang sekarang banyak sekali anak dengan keterlambatan wicara. Ini semua karena gadget. Saya kalau praktek tuh hampir semua pasiennya gini, terlambat bicara karena main gadget. Ya. Diganti permainannya, memang harus yang edukatif. Iya. Mungkin ada solusi dokter untuk full day tanpa gadget. Ada tipsnya mungkin dokter? Kalau full day kan bosen ya di sekolah. Jadi ya tetap kalau sekolah selesai pulang, tapi kalau gadgetnya ini dikurangi, sudah kalau bargaining ya kalau istilahnya nyang-nyangan gitu ya, gadgetnya dikasih waktu pegang gadget. Kasih waktu dijanji. Boleh main sampai misalnya nanti sampai adzan zuhur atau sampai jamnya anak-anak kadang-kadang itu misalnya angka 12 gitu. Bisa gitu. Setelah itu main yang lain ya gitu.
Nah ini sekarang banyak anak-anak kalau gadgetnya diambil itu teriak-teriak atau tantrum. Nah ini caranya memang ada yang istilahnya puasa gadget. Jadi kalau bapak ibunya itu memang pekerjaannya pakai gadget, harus di kamar lain supaya anak tidak melihat. Ya, jadi untuk mempuasakan itu ya jangan sampai yang orang lain main gadget di depan dia atau pakai gadget di depannya anak itu. Nah, kadang anak kan gini, kok enak nyuruh-nyuruh aku enggak pakai gadget. Wong papa mama semua pakai gadget. Kan gitu. Ada contoh. Harus pilih Ada contoh. puasa. Ya, puasa itu artinya kalau harus pakai gadget untuk bekerjanya, yaitu di kamar lain yang dia tidak melihat. Ya, kalau tantrum, ya pelan-pelan, Bu. Ini nyapehnya sama dengan nyapeh ini ya. Banyak yang gitu, jadi dialihkan. Mumpung masih usia 3,5 tahun, ya dialihkan. Ya, Bagaimana Ibu Eni? Apakah sudah cukup jelas? memang sulit ini. Banyak contohnya seperti ini. Iya. Sudah menjadi kebiasaan jadi sulit ya, Dokter. Ya gitu Mbak Seba, mungkin udah selesai anunya pertanyaannya habis. Jadi Dok terakhir nggih lebih baik dipaksa sekolah. Lebih baik dipaksa sekolah full day atau tetap bersama neneknya gitu, Dokter? Karena kalau bersama neneknya kemungkinan akan memakai gadgetnya lebih lama. Kalau dipaksa full day, itu juga anaknya bosan, trauma, nanti bosan sekolah, enggak mau sekolah. Kalau sama neneknya main gadget terus, iya akan ada masalah. Ya separuh-separuh, Bu. Sekolah selesai pulang bersama nenek, tapi ya itu tadi, nenek memang ini ada 2 cucu yang lain yang pakai gadget gitu ya. Nah itu ya harus memberlakukan aturan itu sama, nggak boleh semua, gitu. Ya neneknya diajak diskusi bahwa kalau pemakaian gadget itu terus menerus konsekuensinya apa gitu. Ya dia akan terlambat bicara bisa. Ya mungkin sekarang bicaranya sudah nggak ada masalah ya Bu. Tapi kosakata yang lain atau keterampilan yang lain. Nah, sekarang gini aja, kalau cucu sekitar 3,5 tahun, diajak mewarnai bareng-bareng. Ayo neneknya yang duduk aja, dikasih kertas, ada gambarnya. Nanti dikasih apa makan yang dia suka, atau mainan yang dia suka, atau puzzle, iya. Bongkar pasang, kan banyak itu. Oh ini kemampuan bicaranya alhamdulillah sangat aktif Dok. Oh ya bagus kayak gitu. Tapi jangan sampai terus itu ya perilakunya karena melihat gadget terus gitu. Ya. Nah ini emosinya yang ada. Itu kan ada juga paparan dari profesor dari psikiatri. Jadi permainan gadget yang terus-menerus itu akan mempengaruhi area, kalau kita ngomongnya frontal ya, bagian frontal yang untuk berpikir ini. Kemudian emosi anak itu menjadi tidak stabil, mudah marah. Ya. Mudah marah. Gitu. Jadi dikurangi gadgetnya, Bu. Ganti permainan yang lain. Apalagi kalau anaknya sudah pinter ngomong aktif ini, dialihkan ke menggunting, menempel,
Kalau gunting masih harus didampingi ya 3,5 tahun menempel. Itu Bu, mungkin saran saya. Ya memang ini sangat susah tapi dicoba. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah cukup dokter. Matur suwun sangat sarannya. Baik, ini sudah tidak ada pertanyaan dokter. Mungkin sudah sampai sini diskusinya. Sebelum webinar ini berakhir, mungkin dokter bisa menyampaikan sepatah dua patah kata pesan-pesan penting untuk kami, bagaimana cara mempersiapkan anak untuk memasuki sekolah dan menanganinya, dokter. Monggo. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa kesiapan sekolah itu memang diawali dari rumah, ya. Jadi di keluarga menciptakan suasana seperti di sekolah, sehingga pada waktu sekolah anak itu sudah paham nanti di sekolah itu mau ngapain sih, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya perbuat, gitu. Jadi anak sudah tahu, oh saya harus mendengarkan bu guru, kalau disuruh menulis ya menulis, saya paham tentang instruksi, menjawab kalau ditanya, gitu. Ya, jadi persiapan itu diawali dari rumah. Ya. Insya Allah kalau di rumah sudah diciptakan persiapan seperti itu, anak tidak mengalami kesulitan pada saat belajar. Nah, cuma ya harus kalau masih ada kesulitan belajar, nanti dievaluasi apakah itu termasuk kesulitan belajar yang umum atau kesulitan belajar yang spesifik. Kayak misalnya disleksia, disgrafia, kan gitu. Nah, itu harus dievaluasi lagi. Nah, kalau ada anak yang misalnya, kalau bicara misalnya pantai, jadi rantai, jadi partai, kemudian yang konsonannya hampir-hampir sama gitu, dia selalu salah, itu dibawa untuk evaluasi apakah dia termasuk disleksia. Karena kalau pengucapan itu salah atau itu juga akan memengaruhi tulisannya nanti. Gitu ya. Ya, itu aja Mbak Seba. Mudah-mudahan materi tadi bisa membantu Ibu dalam mengevaluasi putra-putrinya ya secara mudah gitu ya. Nah, sehingga anak siap sekolah. Ya, mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat. Gitu. Terima kasih. Baik, Dokter Mei, terima kasih banyak. Materinya sangat lengkap, sangat informatif. Begitu juga dengan diskusinya sangat menarik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah aktif untuk bertanya. Sepertinya sekian dokter webinar hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Dr. Mei sebagai pembicara telah memberikan waktunya untuk menerangkan kepada kita tentang topik kesiapan sekolah pada anak. Terima kasih dokter. Bapak dan Ibu, tiba kita di akhir acara. Jadi ini saya tutup webinar hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu bisa follow akun Instagram kita di @dharmahusadapremier_klinik untuk mengetahui update informasi kesehatan lainnya dan juga informasi mengenai webinar-webinar selanjutnya. Jadi semoga kita mendapatkan manfaatnya, dokter. Terima kasih. Webinar ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun semua peserta. Ya.